Wow, 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 ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bung Bob, kali ini gua mau bahas salah satu pemain Inter yang lagi luar biasanya, yang man of the match-nya kemarin, yaitu Di Marco, sahabat Bung Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you, sahabat Bung Bob. Ya, ini sangat menarik, sahabat Bung Bob. Jadi ternyata kalau gua kan orangnya jujur aja, gua selalu optimis karena yang namanya peluang, yang namanya kesempatan pasti selalu ada jalannya, sahabat Bung Bob ya. Jadi ternyata Di Marco juga seperti itu gitu loh. Jadi kemarin dia bilang bahwa ini yang ditanya ya, Serie A untuk Scudetto itu masih mungkin ya, dia bilang gitu. Terus bicara tentang Skriniar, ya dia menentukan dan berharap Lukaku kembali. Nah, ini yang paling menarik ini ada gini sahabat Bob. Jadi di Gazzetta dello Sport dijelaskan bahwa kan memang pemain 25 tahun ini kan istilahnya diwawancara bagaimana dia melihat Inter ya, bagaimana dia melihat peluang-peluang Inter untuk ke depan. Jadi yang dia bilang memang sekarang Inter terpaut 11 poin dengan Napoli ya. Napoli juga lagi bagus, tetapi tim-tim lain juga belum konsisten. Nah, yang paling menarik dia sampaikan apa, sahabat Bob? Ya, adalah Juventus. Sahabat Bung Bob tahu ya, di awal-awal musim bagaimana Juventus begitu jauh dari peringkat 1, bahkan dia ada di peringkat belasan. Sekarang di mana posisinya Juve? Juve kemarin juga kehilangan 11 poin, tapi sekarang dia sudah ada di 4 besar, sahabat Bung Bob. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya. Dan tapi ya apa? Yang paling penting adalah Inter sekarang konsisten, dia bilang ya. Memang kita tinggal menunggu Napoli terpleset. Ya, tapi nggak tahu apakah dia akan terpleset. Tapi apa? Yang sekarang adalah bagaimana melihat ke depan. Itu yang dibilang Di Marco. Terus yang menarik dia bilang begini. Ya, Di Marco tidak menyerah dan masih sangat percaya pada tim. Ya, ini pemain loh, pemain Inter sendiri itu begitu punya keyakinan gitu. Dan kita bisa melihat. Nah, ini yang satu hal yang gue pengen sampaikan ke sahabat Bung Bob gitu loh, bahwa kita tahu bagaimana Juventus sekarang lagi bangkit dan mereka sudah 5 kali berturut-turut menang di Serie A. Inter bisa nggak? Bisa. Tinggal bagaimana mereka menjalankan di lapangan gitu loh, sahabat Bob ya. Ini yang Di Marco bilang. Terus dia bilang, ini kami telah melihat Juventus bangkit dari ketinggalan 11 poin. Ya, ini benar ya. Dan kemudian lihat musim lalu. Kami tertinggal 8 poin musim lalu. Tetapi kami akhirnya sampai di akhir musim kami hanya selisih 1 poin dari AC Milan. Ya, ini keyakinan dia gitu. Ini menurut gua bagus banget. Ini adalah booster buat Inter menutup tahun ini dengan mengalahkan Atalanta gitu loh. Ya, ini bagaimana nanti di awal tahun 2023 ketemu dengan Napoli, kita sudah punya kekuatan dan sudah punya keyakinan, sahabat Bob. Itu yang dibilang Di Marco. Ya, terus dia bilang gini. Apapun bisa terjadi dalam sepak bola. Anda tidak pernah tahu. Nah, ini yang gue bilang. Bahwa sepak bola ditentukan di lapangan dan juga psikologis. Dan bola itu bulat, sahabat Bob ya. Banyak yang memprediksi, oh Napoli bakal Scudetto. Oh, Ferguson masih ada 24 pertandingan lagi ya. Jadi artinya peluang pemain tim masih ada. Termasuk Inter ya. Nah, dia bilang begini, Di Marco wajar semua orang mengkritisi Inter. Kami terlalu banyak kalah di musim ini gitu loh, 5 kali. Ini yang dibilang Di Marco gitu loh. Tapi memang wajar, kita juga sebagai fans mengkritisi Inter ya wajar aja. Terus selain Napoli yang sedang dalam performa bagus saat ini, semua tim mengalami pasang surut. Benar gak? AC Milan, Roma, Lazio, Juventus gitu loh. Artinya semua, termasuk Inter kan. Tapi ya kita semua sedang berburu. Bukan hanya Inter yang pernah mengalami krisis. Ya, benar gak sahabat Bob? Ini loh yang harus kita yakin, sahabat Bob ya. Nah, terus dia bilang gini,
Bagaimana Anda melihat si Lukaku ya? Lukaku itu dia pemain sangat penting buat kita dan kita berharap dia cepat sembuh dan dia sangat lapar. Terus ditanya lagi, bagaimana dengan Skriniar? Ya, tentang apakah dia akan stay? Saya berbicara semua sama dia, tapi tidak berbicara tentang itu, karena kan itu ranah masing-masing ya. Karena dia bilang begini, karena gini, itu adalah pilihan yang dia buat. Dia harus merasa nyaman karena dia pemain top. Dia menunjukkan di lapangan betapa menentukan dia bagi kami, kata Di Marco tentang Skriniar. Ini luar biasa ya. Terus dia bilang, Dzeko, Lautaro, Korea juga dalam performa bagus. Ya, kita melihat bagaimana Dzeko, bagaimana Toro, dan kita juga melihat Korea juga sudah mulai banyak peningkatan ya, walaupun dia tidak bermain kemarin. Dan kita berharap nanti di Atlanta si Korea bermain, sahabat Bob. Ini luar biasa. Menurut gua benar-benar senang membaca berita ini. Kenapa? Ini adalah motivasi dari pemain itu sendiri gitu loh. Apalagi Di Marco sekarang begitu berkembang pesat, sahabat Bob ya. Di video sebelumnya gue juga sempat bicara tentang dia, tapi ini menurut gue sangat menarik, sahabat Bob ya. Kita tunggu aja gebrakannya siapa Di Marco dengan timnya nanti di Atlanta, sahabat Bob. Nah, terus satu lagi ini bicara tentang Gosens ya. Karena nanti kita akan ketemu dengan Atlanta. Gosens selama 3 tahun di Atlanta. Ternyata dia dibeli Atlanta dulu hanya 700.000, sahabat Bob. 700.000 euro ya. Luar biasa. Dan dia sangat berterima kasih sama Atlanta. Terus dia bilang begini, saya ingin kembali menjadi Gosens sejati. Tidak akan merayakan jika saya mencetak gol melawan Atlanta ya. Ya dia benar-benar dia pengen bangkit ya. Memang kan ada isunya dia mau pergi mau apa, tapi ya kalau dia berbicara seperti ini bahwa dia pengen terus di Inter. Dia mengakui Perisic bagus, Di Marco bagus, makanya karena dia awal masuk ke Inter Januari dengan kondisi cedera, ya wajar. Semoga aja sabar Bob ya. Tapi kita nggak tahu bagaimana nanti. Yang paling penting adalah keinginan dia. Nah, yang paling menarik satu lagi gini, sahabat Bob. Dia berbicara tentang Inzaghi ya. Dia bilang begini. Ini menarik ya tentang Inzaghi. Gosens bilang begini. Inzaghi orangnya sangat pengertian. Dia banyak berbicara dengan para pemain untuk mengetahui apa yang kami lakukan termasuk di luar lapangan. Ini luar biasa ya. Ketika saya memiliki masalah di luar lapangan, saya bisa mendatanginya dan berbicara yang merupakan kualitas hebat untuk dimiliki. Inilah. Nah, jadi memang ternyata memang Inzaghi ini bukan hanya 1, 2, 3 pemain yang bilang bahwa dia dekat dengan pemain, dia mengerti bagaimana pemain, bagaimana dia cara pendekatan ke pemain. Ini luar biasa di luar dan di dalam lapangan. Luar biasa. Salut gua sama Inzaghi ya. Thank you Gosens sudah memberikan sesuatu yang positif juga tentang Inzaghi. Dan gua pribadi masih berharap Gosens ada di Inter, sahabat Bob ya. Nah, terus ini tentang Dzeko ya. Ini update yang terbaru nih, sahabat Bob ya. Dia bilang begini, saya tidak memikirkan perpanjangan kontrak. Saya hanya memikirkan bentrokan Serie A dengan Atlanta ya. Kita tahu bagaimana penampilan Dzeko benar-benar di luar ekspektasi ya. Benar-benar menurut gua ini adalah penampilan dia extraordinary. Tidak merasa dia umurnya yang udah 36 tahun, tapi penampilannya sangat membantu Inter. Bagaimana kemarin dia membuka gol penyeimbang melawan Bologna, dan bagaimana dia memberikan assist ke Gosens, dan bagaimana dia benar-benar membantu tim ini, sahabat Bob. Jadi ya, bagaimanapun pasti Inter pasti pengen perpanjang kontrak dia, tapi dia tidak memikirkan itu. Yang dia pikirkan adalah bagaimana nanti melawan Atlanta, karena tandang kita yang perlu diperbaiki. Dia bilang semoga aja nanti waktu melawan Atlanta kita benar-benar mendapatkan performance yang luar biasa di tandang, sahabat Bob ya. Ini luar biasa. Dzeko semoga aja, kalau gue berharap walaupun dia sudah tua tapi itu tidak kelihatan dia tua. Kenapa ya? Dia sangat sangat membantu Inter, sahabat Bob ya. Nah, terus satu lagi. Nah, ini menarik ya. Ini menarik nih, menurut gue ini menarik. Kenapa gue sangat bersemangat berbicara tentang ini ya? Saya ingat sahabat Bob tentang legenda Inter, Evaristo
Becalosi, ya, Becalosi. Simone Inzaghi adalah pelatih yang baik. Masalah Inter adalah membangun tim kompetitif selalu melihat neraca, melihat keuangan. Ini luar biasa. Menurut gua, benar gak? Ini kan pernah dulu di video-video gua sebelumnya pernah gua bahas bahwa kalau berbicara tentang keuangan, berbicara finansial, kalau finansialnya nggak bagus, kita susah gerak gitu loh. Ini yang terjadi. Nah, ini yang dia bilang begini, ya. Yang paling menarik dia bilang gini, mantan gelandang merasa bahwa masalah sebenarnya menyangkut fakta bahwa tim harus selalu memperhatikan pertimbangan keuangan. Ya, dia bilang begitu. Terus dia bilang gini, Becalosi merasa bahwa mencapai level tertinggi bersama tim mengingat kondisi di sekitar mereka akan sulit bagi pelatih manapun. Tapi Inzaghi membuktikan di musim pertama dia mendapat 2 piala walaupun kondisi keuangan kita seperti apa. Sekarang juga begini, ya. Jadi gitu dia bilang gitu. Nah, terus dia melanjutkan bahwa Inzaghi adalah pelatih yang hebat, tetapi masih muda. Saya pikir dia terus berkembang. Saya akan terus bersamanya karena pengalaman selalu mengarah kepada peningkatan. Ya, sahabat Bob, jadi clear ya bahwa permasalahannya Inzaghi itu bukan bicara masalah taktik, bukan bicara masalah mental, bicara apa? Ini psikologis, ya. Keuangan samalah kalau kita analogikan ke diri kita. Kalau kita nggak punya duit, nggak punya apa-apa, kita nggak bisa bergerak apa-apa. Ya, ini sahabat Bob, ini menarik. Kenapa? Makanya gue angkat, sangat menarik gitu sahabat Bob, ya. Apalagi Inzaghi telah menerima beberapa kritik atas bagaimana dia menangani tim sejauh musim ini. Nerazzurri belum mampu membangun momentum tanpa menghadapi rintangan, dan ini disebabkan oleh pendekatan taktis dan mental dari sang pelatih. Namun untuk bagiannya, Becalosi merasa bahwa mencapai level tertinggi, ya, bukan hanya dilihat dari situ, tapi dilihat dari neraca. Ini benar ya, kalau menurut gua ya. Tapi bagaimana? Komentar sahabat Bob, silakan komentar, silakan ya. Ini menarik sekali pembahasan ini menurut gua ya. Jadi benar-benar semoga aja Inter benar-benar bisa menunjukkan kualitasnya. Nih satu lagi ya. Inter punya 2 wajah, antara bentuk kandang yang imperius, perjuangan berkelanjutan di luar rumah, sorotan media Italia. Ya, memang dari segi tandang kita berbeda banget dengan yang namanya di kandang ya. Kalau di kandang itu kita seperti di belakang kita tuh kita di nomor 3 kalau di Eropa ya, di bawah Manchester City dan Paris Saint-Germain kalau bermain di kandang ya. Tapi di tandang kita memang buruk sekali menurut media Italia. Tapi ya nggak apa-apa. Ini tinggal bagaimana nih. Laga terakhir Nerazzurri sebelum Piala Dunia akan melawan Atalanta. Dan ini akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki rekor tandang yang cukup mengerikan sejauh musim ini. Ya benar, semoga aja ini benar-benar Inzaghi bisa keluar dari ini. Jadi nanti di awal tahun kita benar-benar sudah pede bahwa kita mampu bermain di luar kandang, dengan tim-tim besar kita bisa menang. Kenapa? Di musim lalu kita selalu menang loh. Lebih banyak menang dengan tim-tim besar di luar kandang kita sendiri. Dan harusnya musim ini juga seperti ini. Inilah yang kita tunggu sahabat Bob ya. Apalagi di Marco, Gosens, Dzeko, Inzaghi benar-benar mendukung supaya Inter percaya ya, dalam sepak bola apapun bisa terjadi sahabat Bob ya. Yang paling penting tetap jaga intensitas, semangat, gairah, dan selalu kompak sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.